Bagian pertama, mengapa perjanjian kerjasama sering bermasalah? Perjanjian kerjasama bukan sekadar kertas yang ditandatangani agar usaha terlihat resmi. Perjanjian adalah sistem operasi hubungan bisnis. Dokumen inilah yang seharusnya menjawab siapa mengerjakan apa, siapa boleh mengambil keputusan, bagaimana uang dicatat, bagaimana keuntungan dihitung, dan apa yang terjadi ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan. Dalam praktek, banyak kerjasama dimulai dari rasa percaya. Para pihak mungkin masih keluarga, sahabat lama, tetangga, atau orang yang sudah bertahun-tahun bekerja bersama. Kepercayaan tentu penting, namun kepercayaan tidak membuat dua orang otomatis mempunyai definisi yang sama tentang keadilan. Pemodal dapat merasa uangnya merupakan kontribusi terbesar. Pengelola merasa waktu, keahlian, dan tanggung jawab hariannya lebih berat. Pemasar merasa pelanggan datang karena jaringan yang ia bangun. Semua dapat merasa paling berjasa, terutama ketika kontribusi mereka tidak pernah dinilai dan dicatat sejak awal. Karena itu, kontrak yang adil bukan kontrak yang selalu membagi semuanya sama rata. Kontrak yang adil adalah kontrak yang mampu menjelaskan hubungan antara kontribusi, kewenangan, resiko, dan imbalan. Bagian kedua, fondasi sahnya perjanjian. Sebelum membahas isi kontrak, terdapat 4 fondasi yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kesepakatan. Tanda tangan harus diberikan secara bebas dan berdasarkan informasi yang cukup. Jangan mengirim kontrak puluhan halaman beberapa menit sebelum penandatanganan, lalu meminta pihak lain segera menyetujuinya. Pertama adalah kesepakatan. Tanda tangan harus diberikan secara bebas dan berdasarkan informasi yang cukup. Jangan mengirim kontrak puluhan halaman beberapa menit sebelum penandatanganan, lalu meminta pihak lain segera menyetujuinya. Kedua adalah kecakapan dan kewenangan. Jika pihaknya merupakan PT, CV, koperasi, yayasan, atau badan usaha lainnya, periksa siapa yang secara sah berhak mewakili. Jabatan manajer pada kartu nama belum tentu memberikan kewenangan untuk menandatangani kontrak bernilai besar. Ketiga adalah objek yang jelas. Kerjasama di bidang perdagangan masih terlalu luas. Produk apa yang dijual, wilayahnya di mana, siapa mencari pelanggan, siapa mengirim barang, bagaimana standar kualitasnya. Semakin konkret jawabannya, semakin kecil ruang perselisihan. Keempat adalah tujuan yang halal. Kegiatan dan isi kerjasama tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Legalitas usaha, izin, KBLI, status aset, dan hak atas merek perlu diperiksa sebelum uang mulai dikeluarkan. Bagian ketiga, klausul pertama, identitas dan wewenang. Bagian pertama adalah identitas para pihak. Jangan hanya mencantumkan nama panggilan atau nama toko. Nama merek belum tentu merupakan subjek hukum. Jika usaha dikenal sebagai Semeru Fresh, misalnya, periksa siapa pemilik resminya. Apakah perseorangan, CV, atau PT? Atas nama siapa rekening, NIB, gudang, dan kendaraan terdaftar.
Kesalahan kecil pada identitas dapat membuat proses penagihan dan pembuktian menjadi rumit. Kontrak juga perlu menjelaskan kapasitas penandatanganan. Jika ia bertindak mewakili badan usaha, tuliskan dasar kewenangannya. Untuk transaksi tertentu, periksa pula apakah diperlukan persetujuan pengurus, sekutu, pemegang saham, pasangan, atau pihak lain. Bagian keempat, klausul kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup menentukan batas pekerjaan. Kalimat para pihak sepakat bekerja sama dalam bidang pemasaran belum cukup. Jelaskan saluran pemasaran, wilayah, jenis pelanggan, target, penggunaan merek, batas diskon, penanganan keluhan, dan status pelanggan setelah kerjasama berakhir. Jika kerjasama berupa pengelolaan usaha, jelaskan siapa mengatur pegawai, stok, kas, pengadaan, keamanan, perawatan aset, dan laporan. Data teknis yang sering berubah dapat dimasukkan ke dalam lampiran, sedangkan naskah utama mengatur prinsip dan cara perubahannya. Bagian kelima, klausul ketiga, kontribusi para pihak. Modal bukan satu-satunya kontribusi. Usaha juga dapat dibangun oleh tempat, kendaraan, mesin, waktu, keahlian, resep, desain, jaringan pemasok, database pelanggan, dan reputasi. Semua kontribusi penting perlu dibuat terlihat. Berapa modal yang disetor, kapan disetor, apakah tambahan modal wajib atau sukarela, aset yang dibeli menggunakan modal menjadi milik siapa, apakah pengelola menerima honor bulanan di luar bagian keuntungan. Pembagian keuntungan tidak wajib 50-50. Namun, dasar pembagiannya harus dapat dijelaskan. Jika satu pihak menanggung resiko modal, sedangkan pihak lain bekerja penuh setiap hari, kontrak harus memberikan perlakuan yang masuk akal terhadap kedua kontribusi tersebut. Bagian keenam, klausul keempat, arus keuangan dan bagi hasil. Kata yang paling sering memicu perselisihan adalah keuntungan. Apakah keuntungan berarti omset, laba kotor, atau laba bersih? Gunakan rumus yang jelas. Contohnya, pendapatan yang benar-benar sudah diterima dikurangi harga pokok, biaya operasional yang disetujui, pajak, pengembalian barang, honor pengelola, dan cadangan kas. Hasil akhirnya barulah menjadi laba yang dapat dibagikan. Tentukan pula jenis biaya yang sah, batas pengeluaran, bukti pembayaran, periode tutup buku, tanggal laporan, hak pemeriksaan, dan jadwal pembagian laba. Hak mendapat bagian keuntungan harus disertai hak memperoleh informasi. Jika seseorang hanya diberi angka akhir tanpa akses wajar terhadap bukti transaksi, bagian keuntungan tersebut sulit diperiksa. Bagian ketujuh, klausul kelima, tata kelola. Siapa boleh memutuskan apa? Keputusan rutin dapat diberikan kepada pengelola, misalnya pembelian bahan harian sampai batas nominal tertentu. Namun, keputusan strategis sebaiknya membutuhkan persetujuan bersama, seperti membuat utang baru, menjual aset, membuka cabang, mengubah merek, memberikan diskon besar, atau bertransaksi dengan perusahaan milik keluarga. Jika dua pihak memiliki suara yang sama, sediakan mekanisme ketika terjadi kebuntuan. Bisa melalui rapat khusus, pertukaran data, mediasi, penilaian pihak independen, opsi pembelian bagian, atau pengakhiran yang teratur. Tanpa tata kelola, usaha dapat berhenti bukan karena tidak memiliki uang, melainkan karena tidak ada aturan siapa yang berhak memutuskan.
Bagian 8, klausul ke-6, data, rahasia, dan merek. Aset usaha yang paling mahal sering tidak berbentuk barang. Daftar pelanggan, harga pemasok, strategi promosi, desain, foto produk, resep, kata sandi, dan akun marketplace dapat menentukan masa depan usaha. Kontrak harus menjelaskan siapa boleh mengakses informasi, untuk tujuan apa, berapa lama, dan apa yang harus dilakukan setelah kerjasama berakhir. Periksa pula kepemilikan merek, desain, konten, perangkat lunak, dan database pelanggan. Jangan sampai merek yang dibangun bersama justru didaftarkan diam-diam atas nama pribadi salah satu pihak. Untuk data pribadi pelanggan atau pegawai, para pihak perlu memperhatikan tujuan penggunaan, keamanan, akses, dan pembagian tanggung jawab. Nomor WhatsApp pelanggan tidak otomatis menjadi milik siapapun yang pernah memegang telepon usaha. Bagian ke-9, klausul ke-7, wan prestasi. Wan prestasi jangan ditulis secara samar. Sebutkan perilaku yang dianggap melanggar, seperti terlambat membayar, tidak menyerahkan laporan, memberikan data palsu, memakai uang tanpa persetujuan, membocorkan rahasia, atau mengalihkan aset. Bedakan pelanggaran yang masih dapat diperbaiki dan pelanggaran berat. Keterlambatan laporan mungkin masih dapat diberi waktu perbaikan, namun penipuan, penggelapan, pemalsuan, pembocoran data, atau pengalihan merek dapat merusak kepercayaan secara mendasar. Susun tahapannya: pemberitahuan, masa perbaikan, denda atau ganti rugi yang proporsional, lalu pengakhiran jika pelanggaran tidak diselesaikan. Denda bukan alat untuk memperkaya salah satu pihak. Besarnya harus masuk akal dan berkaitan dengan kepatuhan atau kerugian yang mungkin terjadi. Bagian ke-10, klausul ke-8, jalan keluar. Kontrak yang matang berani membicarakan perpisahan sebelum konflik terjadi. Saat kerjasama berakhir, siapa menyelesaikan pesanan yang sedang berjalan, bagaimana stok dinilai, siapa menagih piutang lama, kapan aset dikembalikan, bagaimana akun digital, data, merek, dan dokumen diserah terimakan. Tentukan pula proses penyelesaian sengketa. Para pihak dapat memulai dari negosiasi dengan batas waktu, dilanjutkan mediasi, kemudian memilih forum final sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum. Hindari kontrak yang sekaligus menunjuk arbitrase dan pengadilan sebagai forum final tanpa urutan yang jelas. Klausul seperti ini justru menciptakan perdebatan baru ketika sengketa sudah terjadi. Bagian 11, studi kasus pengusaha Lumajang. Bayangkan, Raka menyediakan modal 300 juta rupiah dan tempat produksi. Sari membawa jaringan petani kopi, kemampuan memilih kualitas produk, dan konsep merek. Mereka sepakat laba dibagi 60-40. Angka tersebut belum menjawab banyak hal. Apakah tempat produksi dihitung sebagai sewa atau kontribusi? Siapa pemilik mesin yang dibeli dari modal? Apakah Sari menerima honor karena mengelola usaha tiap hari? Apakah pembagian 60-40 dihitung sebelum atau setelah pajak dan biaya? Siapa pemilik merek dan akun marketplace? Apa yang terjadi jika penjualan tidak mencapai target selama 3 bulan? Kontrak yang sehat dapat mengatur bahwa mesin tetap menjadi aset usaha, tempat produksi dinilai secara wajar, pengelola menerima honor terpisah, dan laba dibagikan setelah biaya serta cadangan. Merek didaftarkan atas nama badan usaha, sedangkan keputusan utang dan penjualan aset memerlukan persetujuan bersama. Jika target tidak tercapai,
Jangan langsung menyalahkan pengelola, periksa penyebabnya. Kegagalan akibat modal kerja terlambat berbeda dari kegagalan karena pemasaran tidak dijalankan. Studi kasus ini memperlihatkan bahwa satu kalimat modal dari saya, operasional dari Anda, laba dibagi 60-40 belum dapat disebut sebagai sistem kerjasama yang lengkap. Bagian 12, checklist penutup. Sebelum menandatangani perjanjian, ajukan 5 pertanyaan. Pertama, siapa mengerjakan apa? Kedua, siapa memegang uang, aset, akun, dan data? Ketiga, bagaimana laba serta kerugian dihitung? Keempat, apa yang terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya? Kelima, bagaimana kerjasama dapat diakhiri tanpa menyandera usaha? Jika salah satu pertanyaan masih dijawab dengan nanti dibicarakan, berarti kontrak belum selesai. Perjanjian yang adil tidak menggantikan kepercayaan. Perjanjian menjaga kepercayaan agar tetap bertahan ketika kondisi bisnis berubah. Apabila Anda sedang menyiapkan kerjasama usaha di Lumajang, Anda dapat menuliskan terlebih dahulu bentuk kontribusi, pembagian kewenangan, serta mekanisme keuntungan yang direncanakan. Jika masih ada bagian yang terasa abu-abu, tim legal lumajang.id dapat membantu memeriksa dan mendiskusikannya secara proporsional melalui WhatsApp 0817286283.